Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 11 kelas 188 dari Kabupaten Bojonegoro. Perkenalkan, nama saya Muhammad Susianto Swito dari SD Negeri Cendono, Kecamatan Padangan. Di samping saya Yovita Eka Primatika dari SD Negeri Ngablak 2, Kecamatan Dandur. Di samping saya Dan saya Fatimah Tuzaro dari SD Negeri Banjarsari 1, Kecamatan Trucuk. kami akan melakukan kegiatan untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Vita. Waalaikumsalam Bu Fatim. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa baik sekali kabar saya Bu Fatim. Gimana kabarnya Bu Fatim juga? Alhamdulillah, kabar saya juga baik Bu. Tetap semangat ya Bu untuk hari ini. Harus selalu tetap semangat Bu kita. Saya dengar Ibu mau melakukan kucing. Ya Bu, saya mau melakukan kunci pada hari ini dengan teman saya Pak Susianto. Oh iya. Apa yang sudah Ibu persiapkan untuk melakukan kegiatan kucing ini? Yang sudah saya siapkan awalnya yang pertama yaitu saya sudah membuat kesepakatan Bu atau janjian dengan Pak Sus untuk menggali permasalahan yang Pak Sus alami Bu, dan juga sudah menyiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu dengan menerapkan alur tirta Bu. Oh iya, bagus sekali Bu. Dari persiapan-persiapan tadi, kira-kira kompetensi coaching apa yang sudah Ibu kembangkan? Dari persiapan itu tadi yang sudah saya gali yaitu mendengarkan dengan aktif Bu. Karena nanti dengan coaching saya ingin menggali potensi-potensi apa yang sudah yang akan diambil dari coaching saya. Oke, kalau begitu, bolehkah saya tetap di sini agar dapat melihat dan mendengarkan kegiatan coaching Ibu dengan Pak Sus? Boleh Bu, dengan senang hati Bu. selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi Pak Sus. Monggo Pak Sus, masuk. Iya Bu. Bagaimana kabarnya Pak Sus hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar saya hari ini baik. Gimana kabar Bu kita hari ini? Alhamdulillah baik juga Pak Sus, kabar saya hari ini. Oh iya Pak Sus, saya mengamati dari Pak Sus, kira-kira ada permasalahan apakah yang Pak Sus alami? Kayaknya kok akhir-akhir ini kelihatannya Pak Sus seperti galau, atau ada sesuatu benak permasalahan yang Pak Sus pendam selama ini? Iya Bu Vita, hari ini saya sedikit memikirkan sesuatu Bu. Sebenarnya saya ingin curhat kepada Bu Vita tentang apa yang baru saja saya alami Bu. Oh, monggo Pak Sus, dengan senang hati Pak Sus. Saya ingin mendengarkan permasalahan apa yang Pak Sus alami. Tapi sebelumnya Pak Sus coba Pak Sus tarik nafas dulu agar lebih rileks. Selanjutnya bagaimana? Sudah Pak Sus sudah bisa rileks, sudah bisa santai? Sudah Bu. Ya Bu, saya di sini mau bercerita Bu. Di sini tadi saya menemukan ada anak didik saya Bu, yang seringkali ketika jam pelajaran saya itu tidak mengerjakan tugas atau tidak menyelesaikan tugasnya sampai selesai Bu. Sudah seringkali saya ingatkan, namun tetap seperti itu Bu. Saya jadi sedikit bingung untuk menangani anak-anak yang seperti itu Bu. Baik Pak Sus, itu kira-kira mulai kapan Pak Sus mengamati anak didik peserta didik Pak Sus seperti itu? Saya sudah beberapa kali Bu, setiap bulannya itu saya amati kok anak ini di bulan-bulan terakhir ini tidak melakukan tugas yang saya kerjakan itu Bu. Ya saya utus itu mengerjakan ini tapi tidak diselesaikan secara baik Bu. Oh, seperti itu ya Pak Sus. Terus kira-kira Pak Sus apakah sudah pernah menanya atau memanggil siswa tersebut secara langsung Pak Sus?
Oh, kalau ngobrol secara langsung saya belum Bu, tetapi sudah saya ingatkan ketika di jam pelajaran seperti itu Bu. Oh, terus apakah Pak Sus sudah pernah mencoba untuk bertanya kepada guru lain atau mapel lain, apakah murid Pak Sus tadi apakah sama seperti itu atau hanya pada pelajaran di jamnya Pak Sus saja? Nah, kebetulan belum Bu. Saya selama ini belum pernah menceritakan dengan guru yang lain dan saya juga belum tahu apakah anak ini tetap atau mengerjakan di tugas-tugas pelajaran yang lain apa hanya di mata pelajaran saya. Seperti itu Bu. Seperti itu ya Pak Sus ya. Terus untuk selanjutnya, kira-kira apa yang akan Pak Sus lakukan atau yang akan Pak Sus rencanakan untuk menghadapi muridnya yang mengalami seperti itu Pak Sus? Mungkin seperti yang Bu Vita tadi sampaikan, akhirnya saya terinspirasi Bu. Jadi saya akan mengawali dengan bertanya kepada guru mapel lain, apakah murid ini sama atau tidak apa yang dilakukan di mata pelajaran saya. Kemudian saya juga akan menanyakan secara langsung Bu kepada anak didik tersebut. Wah, luar biasa ya Pak Sus, aksi nyata atau rencana yang akan dilakukan Pak Sus nanti. Dari itu kira-kira kapan ya akan dilaksanakan aksi nyatanya yang sudah Pak Sus sampaikan tadi? Mungkin nanti saya akan usahakan Bu secepatnya. Saya akan mencari waktu untuk bertemu dengan guru mapel lain, akan berkonsultasi atau berkolaborasi tentang apa yang menjadi masalah yang saya hadapi ini Bu. Kemudian saya juga akan mencoba memanggil anak tersebut secara empat mata Bu. Saya tidak akan tanya di depan kelas lagi, tetapi saya akan memanggil ke kantor secara pribadi, terus secara terbuka menyampaikan masalahnya. Mungkin saya pikir ketika anak tersebut ditanya di dalam kelas, mungkin anak itu takut atau mungkin malu untuk mengungkapkan permasalahan tersebut. Seperti itu Bu. Luar biasa Pak Sus, bagus sekali yang rencana yang akan Pak Sus lakukan pada permasalahan yang Pak Sus alami. Nah, untuk selanjutnya Pak Sus, kira-kira anak tersebut sudah berani atau terbuka untuk mengungkapkan alasannya apa belum ya? Atau kira-kira ada tindak lanjut apa yang akan dilakukan untuk anak tersebut Pak Sus? Ya, seperti itu Bu. Mungkin ada beberapa hal yang saya pikirkan dulu Bu. Ketika anak itu nanti ditanya apakah menemui atau ada kendala di rumah yang mengganggu dia untuk belajar sehingga dia tidak tepat mengerjakan tugasnya. Nanti mungkin saya akan coba berkomunikasi langsung kepada orang tuanya. Barangkali orang tuanya bisa mendukung atau memberikan motivasi secara lebih atau memberikan perhatian secara lebih kepada anak tersebut sehingga anak ini bisa dipantau waktunya secara langsung. Jikalau alasannya dengan teman di kelasnya, mungkin saya akan mengomunikasikan kepada teman-temannya bahwa permasalahan ini segera dapat teratasi dan mencari alternatif solusinya nanti Bu. Kemudian kita mengajak anak-anak itu bisa belajar lagi dengan gembira seperti itu. Wah, keren Pak Sus, luar biasa. Terus itu Pak Sus, kira-kira dalam aksi nyatanya Pak Sus tadi, kira-kira ada yang Bapak libatkan siapa saja ya untuk melibatkan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut Pak? Awalnya saya akan memanggil secara pribadi anak didik tersebut. Ya. Kemudian jika masih belum teratasi, nanti kita bisa berkolaborasi dengan guru mapel lain. Terus kemudian saya beri pertanyaan nanti jika ada masalah dari rumah, saya juga akan berkomunikasi dengan orang tua. Kemudian juga tak lupa saya berkomunikasi dengan kepala sekolah. Seperti itu Bu. Oke Bapak, mudah-mudahan dalam 1 atau 2 hari yang Bapak ingin lakukan aksi nyata tersebut bisa terselesaikan dengan lancar ya Bapak. Terus kira-kira harapannya apa nanti ketika rencana atau aksi nyata yang sudah Bapak lakukan untuk kedepannya? Iya Bu, terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan ini atau permasalahan ini segera dapat teratasi
nanti saya akan mengusahakan agar anak tersebut akan menjadi siswa yang lebih disiplin lagi, lebih baik lagi, seperti itu. Bagus Pak Sus. Selanjutnya saya tunggu ya Pak Sus untuk kita mengobrol-ngobrol lagi bagaimana perkembangan atau bagaimana selanjutnya dari permasalahan yang Pak Sus hadapi itu. Iya Bu, hari ini saya sudah sedikit lega Bu, sudah bisa mengatasi masalah saya. Alhamdulillah saya sedikit dapat namanya masalah saya dapat teratasi berkat ngobrol-ngobrol dengan Bu Vita. Mohon maaf telah mengganggu waktunya Bu Vita. Apabila nanti ada perkembangan saya akan ngobrol lagi sama Bu Vita. Sama-sama Pak Sus, alhamdulillah kalau sudah membuat Pak Sus lebih sedikit lega atau merasa lega ya tadi Iya, sudah setelah lega. mengobrol sharing bersama dengan saya. Tetap semangat Pak Sus Selalu untuk semangat Bu. menyelesaikan permasalahan Pak Sus ini. Nanti kapan-kapan kita bisa mengobrol lagi. Silahkan untuk dilakukan aksi nyatanya yang sudah Pak Sus utarakan tadi kepada peserta didik Pak Sus yang dimaksudkan tadi Pak Sus. Iya Bu, terima kasih. Kalau begitu saya ingin kembali ke tempat lagi Bu ya. Oke, Terima silakan kasih Pak ya Bu Sus. ya atas waktunya. Iya, sama-sama. Ya, assalamualaikum Bu. Salam. Alhamdulillah ya Bu ya, kegiatan kucing sudah selesai. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah Bu Fatim, tadi saya sudah sedikit lega atau melakukan coaching dengan coach saya, sehingga tadi coach saya sudah menyampaikan permasalahannya dengan sudah memberikan solusi atau potensi ide-ide yang sudah direncanakan sama coach saya tadi Bu Fatim. Alhamdulillah sudah ada solusinya. Menurut Ibu, apakah kompetensi yang sudah dibicarakan di awal tadi sudah tercapai Bu Vita? Iya Bu, tadi sudah saya rasakan. Ternyata Pak Sus itu menyadari bahwa sudah menggali potensi yang sudah saya tanyakan, sudah disiapkan sama Pak Sus untuk kompetensi atau menggali potensi-potensi yang akan Pak Sus lakukan Bu Fatim. Jadi tadi Pak Sus kan sudah menyampaikan unek-uneknya ya Bu. Tadi saat melakukan coding, saya mencatat beberapa bagian-bagian penting ini Bu ya. Ya. Ini saya sampaikan bahwa obrolan coaching yang dilakukan tadi berjalan dengan santai, tetapi fokus pada permasalahannya. Kemudian Ibu juga mendengarkan dengan baik. Ibu juga sudah berada di permasalahannya, yaitu merasakan apa yang dirasakan dan juga sudah menemukan solusinya. Kira-kira apa yang akan Ibu Vita lakukan setelah melakukan kegiatan coaching ini, Bu? Mungkin yang akan saya lakukan selanjutnya yaitu membuat pertanyaan-pertanyaan lagi Bu yang lebih berbobot agar dapat lebih mengembangkan permasalahan dari kegiatan coaching dan coach itu. Ya, bagus Bu. Oh ya Bu, cukup sekian ya Bu atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Oke Bu Fatim, terima kasih sudah meluangkan waktu mengamati kegiatan coaching saya sama coach dengan Pak Susianto tadi. Terima kasih Bu Fatim. Sama-sama. Kita harus selalu semangat Bu ya. Semangat selalu Bu Fatim. Pak Sus, bagaimana kabarnya hari ini Pak Sus? Alhamdulillah, waalaikumsalam Bu Vita. Hari ini kabar saya baik dan tetap semangat pastinya. Gimana kabar Bu Vita? Alhamdulillah baik juga. Harus ya kita tetap semangat. Harus semangat pokoknya Bu. Ya Pak Sus baik. Saya mendengar Pak Sus hari ini ingin melakukan praktek coach sama coach ya? Iya Bu, hari ini saya akan melakukan praktek coaching kepada Bu Fatim nanti. Oke baik. Nah nanti sebelum melakukan praktek tersebut boleh nggak saya untuk tetap mengikuti praktek coach sama coachnya Pak Sus nanti? Tentunya boleh dong Bu, nanti panjenengan bisa memberikan umpan balik kepada saya apa yang kurang, apa yang perlu ditingkatkan lagi. Ya Pak Sus,
Dari itu sebelum melakukan percakapanku sama Coach nanti ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya Pak Sus ya. Iya Bu. Terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi saya nanti, saya berharap nanti Pak Sus sudah memiliki prinsip-prinsip menjadi seorang coach, di mana nanti di antaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, ada mendengarkan penuh, terus ada memaksimalkan potensi dari coachnya nanti. Nah, tentunya juga nanti dari kompetensi yang sudah saya sampaikan nanti, kira-kira ada kompetensi atau percakapan mana yang ingin dikembangkan atau yang ingin lebih spesifikasikan Pak Sus lakukan nanti? Ya, di sini saya juga ingin mengembangkan namanya yaitu itu Bu. Saya menjadi pendengar aktif seperti itu Bu, dan saya juga mau menjadi apa yang dirasakan oleh coach. Kemudian saya juga ingin juga mempersiapkan tentang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu. Bagus sekali Pak Sus. Nah, selanjutnya nanti indikator apa Pak Sus yang ingin dicapai untuk keberhasilan kegiatan coach sama coachnya nanti Pak Sus? Di sini saya ingin menerapkan alur tirta secara runtut Bu. Dan kemudian saya juga ingin menggali potensi atau ide dari coach seperti itu. Oh baik, silakan dimulai percakapannya Pak Sus dengan Bu Fatim. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya. Amin. Terima kasih ya Bu. Iya Pak Sus. Ya Bu Fatim, silakan masuk. Terima kasih Pak Sus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Fatim kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mungkin secara fisik saya kelihatan baik-baik saja, Iya. tapi ada yang ingin saya sampaikan Pak Sus. Iya, kelihatan dari wajah Bu Iya. Fatim kok ada sedikit yang mengganjal. Coba bisa kita ngobrol secara baik Bu. Ayo kita ngobrol aja Bu. Apa Iya. yang dirasakan? Gini Pak Sus, setiap kali saya mengajar, itu padahal saya sudah menerapkan, saya sudah membuat modul ajar atau yang dulu namanya itu rencana pembelajaran ya Pak Sus ya. Iya. Saya sudah tetapkan waktunya itu untuk kegiatan awal itu mungkin 10 menit, kegiatan inti itu beberapa menit gitu Pak Sus ya. Tetapi setiap pembelajaran itu saya merasa belum mampu untuk meningkatkan kemampuan saya ketika mengelola waktu yang lebih efektif Pak Sus. Oh, seperti itu Bu. Baik, tujuan yang Ibu sampaikan tadi sudah jelas. Iya Pak. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang nyata Bu terkait dengan pengelolaan waktu Anda. Apa saja hambatan atau kendala yang Ibu hadapi ketika pengelolaan waktu tadi? Saya sering kesulitan Pak Sus ketika menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Ketika anak-anak itu melakukan tugasnya, mereka itu tidak segera menyelesaikan. Mereka itu seperti mengulur-ulur waktu, tidak ingin cepat selesai gitu Pak Sus. Jadi saya itu merasa kesal dengan anak-anak, padahal saya sudah beri waktu, tetapi mereka tidak segera menyelesaikan pekerjaannya itu Pak Sus. Oh, setelah tadi kita mengidentifikasi hambatan yang Bu Fatim lakukan tadi, sekarang kita lanjutkan yaitu tentang merencanakan aksi yang dapat Bu Fatim lakukan. Mungkin apa rencana aksi konkret yang dapat Bu Fatim lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu tersebut Bu? Saya itu Pak berencana membuat jadwal yang lebih struktur dan memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat urgensinya anak-anak tersebut Pak. Oh bagus Bu, rencananya yang jelas itu pasti aksinya jelas. Sekarang bagaimana Bu Fatim akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi tersebut? Apa yang dapat membantu Bu Fatim dalam menjaga komitmen tersebut itu Bu? Saya nanti akan mencoba membuat reminder atau itu Pak, saya akan membuat sebuah digital buat anak-anak seperti itu. Nanti saya akan membuat rubrik penilaian juga bagi anak yang mengerjakan tepat waktu nanti akan mendapatkan nilai penuh. Terus nanti kemudian bagi anak-anak yang terlambat nilainya akan dikurangi seperti itu Pak. Mungkin ada juga ada penyemangat, saya juga ingin memberikan penyemangat. Misalkan siapa yang selesai duluan, kalian boleh istirahat seperti itu Pak. Ya, terakhir bagaimana akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Siapa saja yang dapat membantu untuk menindaklanjuti kegiatan ini Bu?
Saya akan terus memantau perkembangan saya Pak selama pembelajaran. Saya akan pantau anak didik saya itu dan saya akan terus mengingatkan mereka. Selain itu saya akan berkolaborasi dengan guru-guru yang lain. Saya akan menanyakan bagaimana cara menerapkan waktu dengan baik itu Pak Sus. Oh, jadi seperti itu. Jadi Bu Fatim akan berkolaborasi bersama dengan murid, bersama dengan teman sejawat dan kepala sekolah seperti itu. Seperti itu ya Bu ya, agar Iya, Pak. disiplin waktu itu nggih. Nggih, Nah, Pak. gimana perasaan Bu Fatim setelah melakukan percakapan seperti ini? Ya, saya merasa lega Pak. Apa yang saya gundahkan selama ini, saya sudah bicara dengan Pak Sus. Saya sudah merasa lega dan nyaman gitu Pak Sus. Alhamdulillah kalau nyaman. Apa ada yang perlu dibicarakan lagi Bu? Ya, tidak Pak, saya kira sudah selesai. Saya sudah menyampaikan apa yang saya inginkan itu Pak Sus. Alhamdulillah ya Pak Sus, tadi setelah saya amati, setelah saya melihat proses berjalannya kegiatan coach sama coachnya tadi dengan Bu Fatim berjalan dengan lancar ya Pak Sus. Alhamdulillah kegiatan tadi menurut saya alhamdulillah berjalan dengan lancar Bu. Bagaimana perasaannya Pak Sus tadi setelah melakukan coach tadi dengan coachnya? Perasaan saya alhamdulillah sudah lega Bu. Saya dapat menggali ide dari coach tadi. Seperti itu Bu. Alhamdulillah berarti sudah ada solusi ya tadi Pak Sus. Iya. Yang disampaikan untuk permasalahan yang dialami oleh Bu Fatim tadi ya Pak Sus. Alhamdulillah solusinya sudah ada Bu, dan solusi tersebut sudah disampaikan lagi oleh Bu Fatim juga, dan saya hanya untuk membimbing saja Bu. Oke, baik Pak Sus. Tadi saat melakukan coaching, saya mencari beberapa bagian-bagian penting ya Pak Sus yang sudah yang sudah dilakukan tadi, yaitu kegiatan tadi berjalan dengan lancar Pak Sus, sudah berngobrol dengan santai, tapi sudah di dalam kegiatan tersebut sudah ada alur ceritanya yang sudah disampaikan, yang sudah dipenuhi tadi Pak Sus. Nah, tadi saya mendengarkan dengan baik permasalahan itu. Terus kira-kira Pak Sus, pengembangan setelah melakukan kegiatan ini apa ya Pak Sus yang ingin Pak Sus kembangkan selanjutnya lagi? Mungkin yang ingin saya kembangkan lagi yaitu tentang pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi Bu, agar potensi dari atau ide dari coaching itu dapat disalurkan lagi dan dapat diterapkan lagi seperti itu Bu. Oke, bagus. Luar biasa Pak Sus, tadi kegiatan coachingannya. Baik, sekian pengamatan saya untuk mendampingi Pak Sus sama Bu Fatim tadi. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga di lain kesempatan lagi kita bisa bertemu lagi ya Pak Sus. Oke, terima kasih Pak Sus atas waktunya. Terima kasih Bu Vita atas umpan baliknya, dan saya semoga bisa kedepannya lebih baik lagi. Iya, sama-sama Pak Sus. Ya, selamat. Selamat pagi Bu Fatim. Gimana kabarnya hari ini Bu Fatim? Selamat pagi Pak Sus, kabar saya alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah ya Bu, tetap semangat ya Bu hari ini. Harus semangat Pak. Iya, untuk anak didik kita harus lebih semangat lagi. Iya Bu Fatim, Ya. dengar hari ini Bu Fatim akan melakukan kegiatan coaching nih. Ya Pak, hari ini saya ingin melaksanakan kegiatan coaching dengan Bu Yovita. Oh, alhamdulillah ya Bu. Ya, apa yang sudah Ibu Fatim lakukan untuk kegiatan coaching hari ini? Kegiatan yang sudah saya lakukan, saya sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan berbobot dan saya akan meningkatkan kemampuan yaitu kehadiran penuh itu Pak, dan mendengarkan aktif itu Pak. Oh, jadi kompetensi yang Ibu ingin kembangkan yaitu tentang kehadiran penuh dan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu nggih? Iya Pak. Terus? Mohon nanti bimbingannya Pak ya. Oh siap. Di sini kalau begitu, apakah saya boleh tetap duduk di sini Bu untuk melihat atau mengamati kegiatan yang Ibu lakukan? Ya harus itu Pak, Oh, harus iya. dengan nanti mengamati apa yang saya lakukan kegiatan coaching saya dengan Bu Yovita. Nah nanti akan saya tunggu umpan balik dari jenengan Oh Pak. siap. Nanti saya mohon izin ya Bu untuk ikut di sini. Ya. Oh iya.
Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam. Fatim. Ya, monggo Bu Vita. Nggih Bu Fatim. Assalamualaikum Bu Vita. Waalaikumsalam Bu Fatim. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya lihat kok kelihatannya ada sesuatu yang mengganjal di hatinya ini. Alhamdulillah baik Bu Fatim. Tapi iya Bu Fatim, akhir-akhir ini saya itu Bu Fatim agak pikiran Bu Fatim. Maksudnya dalam benak saya itu ada beberapa pikiran yang mengganjal Bu Fatim masih hari. Kira-kira apakah yang membuat pikirannya Bu Vita itu tidak tenang? Seperti ada yang mengganjal itu apa Bu? Ini ya Bu Fatim, sebelumnya saya mau minta waktunya sebentar sama Bu Fatim untuk sekedar ngobrol atau sharing atas permasalahan yang saya alami Bu Fatim. Bolehkah Bu Fatim saya minta waktunya sebentar? Ya, saya tunggu. Saya akan selalu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Vita. Sebelumnya, silahkan tarik nafas dulu Bu Vita. Iya Bu Fatim. Bagaimana perasaannya setelah melakukan rileks tadi Bu Vita? Alhamdulillah Bu Fatim sudah ada sedikit lega untuk saya bercerita ke Bu Fatim. Sekarang silakan Ibu ceritakan kira-kira masalah apa yang tadi mengganjal di benaknya Bu Vita tadi. Iya Bu Fatim. Sebenarnya saya itu bingung Bu Fatim. Bingung itu mau bercerita kepada siapa. Saya ingin memberikan cerita saya ini juga menemukan solusi apa yang harus tepat yang saya gunakan untuk mengatasi permasalahan saya Bu Fatim. Seperti ini Bu Fatim, permasalahan saya itu yang saya hadapi itu tentang seputar kebersihan Bu Fatim. Kebersihan kelas Bu Fatim, terutama di kelas saya Bu Fatim ya. Saya banyak mengamati bahwa akhir-akhir ini terutama masih banyak anak-anak yang masih suka membuang sampah sembarangan Bu Fatim. Padahal di dalam kelas, di depan kelas itu sudah ada tong-tong sampah atau tempat sampah yang disediakan Bu Fatim. Tapi masih banyak sekali murid-murid itu apa ya Bu Fatim? Tidak mau membuang sampah itu pada tempatnya, masih sembarangan, masih seenaknya Bu Fatim. Seperti kayak itu Bu Fatim, di laci-laci meja-meja mereka itu banyak sekali saya temui bungkus-bungkus bekas makanan, bungkus-bungkus bekas minuman es-es dari mereka. Mereka itu terkadang dengan mudahnya memasukkan sampah bungkus makanan itu ke dalam laci mereka Bu Fatim, sehingga kemarin sampai menimbulkan bau yang tidak sedap Bu Fatim, yang sampai terasa menyengat di dalam kelas saya Bu Fatim. Oh, jadi permasalahannya Bu Vita ini anak-anak yang kurang tertib dalam membuang sampah. Mereka tidak mau membuang sampah, gitu ya Bu Vita ya? Iya Bu Fatim. Kira-kira alasan apa yang membuat murid-murid itu membuang sampah sembarangan gitu Bu? Sepertinya alasan yang saya amati, yang saya rasakan itu Bu Fatim, anak-anak itu yang pertama sepertinya masih kurang, tidak memiliki kesadaran diri Bu Fatim, bahwa kesadaran diri bahwa mereka harus membuang sampah itu harus pada tempatnya. Terus yang kedua, mungkin anak-anak tidak begitu paham atau tidak mengerti akan apa akibat atau dampak dari pembuangan sampah yang mereka lakukan sembarangan seperti itu Bu Fatim. Kira-kira menurut Bu Vita sendiri, langkah-langkah apa yang Ibu rencanakan untuk mengatasi hal tersebut Bu Vita? Ya Bu Fatim, dari kemarin saya sudah memikirkan langkah-langkah yang ingin saya ambil. Itu yang pertama Bu Fatim, mungkin saya ingin memutarkan video di sela-sela pembelajaran atau pas waktu khusus itu untuk memutarkan video apa mungkin dampak dari membuang sampah itu bagaimana, nanti menimbulkan seperti apa, mungkin itu Bu Fatim. Terus lalu yang kedua, saya pengen menekankan lagi membuat kesepakatan kelas Bu Fatim, bahwa membuang sampah itu sembarangan itu perilaku yang kurang positif atau negatif yang nanti akan saya masukkan dalam kesepakatan kelas saya Bu Fatim. Terus yang ketiga, mungkin secara Bu Fatim,
terlebih nanti saya juga ingin membuat poster. Setelah sepakat terus akan membuat poster-poster itu. Poster tersebut bisa saya tempel terutama di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah agar bahayanya, atau poster untuk meninjau agar tidak membuang sampah lagi. Mungkin kalau perlu itu Bu Fatin yang agak Bu Fatin yang agak lebih membantu lagi itu, mungkin kalau perlu saya ingin mengundang itu Bu Fatin, narasumber yang dari DLH, di Dinas Lingkungan Hidup itu Bu Fatin. Seperti itu Bu Fatin. Nah, tadi yang Ibu sampaikan rencananya itu kan banyak sekali ya. Kira-kira rencana yang paling spesifik yang ingin Ibu lakukan itu apa Bu? Yang mana? Tadi kan ada beberapa rencananya Ibu. Itu kira-kira rencana yang paling awal dilakukan Ibu itu apa? Tentunya yang pertama juga saya ingin memutarkan sebuah video dulu Bu. Ingin saya putarkan sebuah video di dalam salah pembelajaran di dalam kelas saya dulu. Saya ingin memulai anak-anak itu sadar akan untuk membuang sampah pada tempatnya, itu saya mulai dari dalam kelas saya dulu Bu Fatin. Setelah video itu nanti saya ingin membuat kesepakatan kelas dan membuat poster-poster itu dulu Bu Fatin. Ya, berarti nanti rencananya Bu Vita yang mau dilaksanakan dulu yaitu memberikan pengarahan kepada muridnya terlebih dahulu. Nah, kira-kira kapan rencana itu akan dimulai Bu Vita? Insya Allah rencana itu akan saya mulai minggu depan Bu Fatin. Akan saya mulai dari aksi nyata saya tadi Bu Fatin. Kemudian apa harapan Ibu dari aksi nyata tersebut Bu Vita? Harapan saya Bu Fatin yaitu mungkin setelah saya melakukan aksi nyata tersebut bisa menyadarkan atau menumbuhkan kesadaran diri bagi anak-anak agar untuk tidak membuang sampah sembarangan lagi dan untuk bisa menjaga kebersihan lingkungan lagi Bu Fatin. Oh iya Bu, luar biasa rencananya Bu Vita ini. Semoga berjalan lancar dan tetap semangat ya Bu ya. Iya Bu, amin. Tetap semangat pokoknya kita. Ya, saya tunggu rencana Ibu selanjutnya dan saya tunggu cerita-cerita Ibu yang lainnya. Siap Bu Fatin. Terima kasih ya Bu Fatin. Nah, gimana perasaan Bu Vita setelah menceritakan ini kepada saya? Perasaan saya sudah sedikit lega, sudah sedikit yakin bahwa aksi nyata saya harus segera saya lakukan untuk segera agar mengatasi permasalahan yang saya hadapi ini Bu Fatin. Terima kasih banyak Bu Fatin atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Vita. Saya tunggu cerita selanjutnya ya Bu Vita. Siap. Monggo saya izin mohon diri dulu ya Bu Fatin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Fatin, kegiatan tadi sudah berjalan dengan lancar. Gimana perasaan Bu Fatin hari ini? Ya, saya sendiri juga sangat lega Pak. Coaching yang saya lakukan dengan Bu Vita tadi, Bu Vita juga sudah menjelaskan beberapa rencananya tentang kegiatan bersih-bersih tadi Pak. Ya, alhamdulillah juga sudah ada solusinya ya Bu. Iya. Menurut Ibu, apakah tadi kompetensi yang sudah dibicarakan di awal tadi sudah terpenuhi Bu? Ya, saya sudah melakukan coaching dengan melakukan langkah tirta ya Pak. Iya. Mulai dari tirta itu sampai ke tanggung jawabnya itu Pak. Oh iya, jadi tadi saya juga mencatat beberapa hal yang Bu Fatin sama Bu Vita lakukan. Tadi saya juga menemukan bahwa obrolan coaching tadi sudah seperti obrolan biasa, nyantai, tetapi tetap fokus pada permasalahan. Dan kemudian Bu Fatin juga sudah menerapkan beberapa apa yang dirasakan Bu Vita tadi juga. Bu Fatin sudah bisa merasakan, Bu Fatin juga bisa menjadi pendengar aktif, dan pertanyaan-pertanyaan Bu Fatin juga berbobot. Kira-kira apa yang ingin Bu Fatin lakukan atau kembangkan lagi setelah kegiatan coaching ini? Yang ingin saya kembangkan lagi itu Pak, mendengarkan dengan rasa itu Pak. Mungkin itu saya. Oh ya, iya. Pak. Oh ya Bu, cukup sekian yang dapat saya sampaikan ya Bu. Terima kasih atas waktunya. Bu Fatin juga mau saya observasi, saya ikut pengamatan kegiatan coaching ini.
Apabila ada kurangnya saya mohon maaf ya Bu. Iya Pak, saya juga mengucapkan terima kasih atas umpan balik yang diberikan sama Pak Sus. Oh iya, terima kasih Bu. Selamat pagi Bu. Iya, selamat pagi.